Apalagi hakim kemarin tuh yang 300 triliun cuma 6,5 tahun tuh. Kurang ajar itu, berat azab wahai hakim. Dan sekarang KPK, kau diam saja, berat azab buat kau. Udah parah, jadi mental makin rusak. Jadi Jokowi ini tatanan korupsinya itu tatanan hukum juga dia bikin rusak, dia kebiri dipotong. Itu semua rusak moral. Dari konstruksi hukum yang perlu digarisbawahi oleh para penegak hukum, yaitu jaksa, polisi, hakim. Satu elemen lagi kami, advokat. Kami telah berbuat dengan podcast hari ini, inilah bagian dari upaya pembelaan kepada rakyat yang terzolimi. Karena banyak rakyat cicingwe. Nah, dari sisi ajaran Islam, ini sangat ditentang oleh ajaran Islam, nepotisme dan diskriminatif. Coba saudara muslim, apa ayat yang menerangkan itu? Ya. Baik, saya menemukan dalam surat An-Nisa ayat 135. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya ya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapakmu dan kaum kerabatmu. Jika itu yang terdakwa kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan kebaikannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha mengetahui terhadap segala apa yang kamu kerjakan. Jadi itu amat sangat jelas, tidak perlu tafsir menurut saya. Jelas. Sudah sangat jelas. Jangan diskriminatif dan tidak boleh nepotis. Dengan satu kalimat yang sangat tegas, meskipun itu untuk dirimu sendiri, kerabatmu, orang tuamu, keluargamu, nggak boleh kamu nepotisme. Betul. Lihat Rasulullah Muhammad SAW ketika ditanya persoalan tentang keadilan ini, Rasulullah berucap dengan sangat terkenal, apabila Fatimah putri Rasulullah, dia tidak sebut putri Muhammad, putri Rasulullah mencuri, aku sendiri yang akan potong tangannya. Nah, di Indonesia potong tangan, di Indonesia potong tangan. Apalagi hakim kemarin tuh yang 300 triliun cuma 6,5 tahun tuh. Kurang ajar itu, berat azab wahai hakim. Dan sekarang KPK, kau diam saja, berat azab buat kau. Kau makan yang justru yang haram itu, ya. Kau dapat gaji buta, enak aja ratusan juta atau apa, tapi kau tidak bertindak untuk atas nama rakyat tentang keadilan. Maka oleh karena itulah, teman-teman semua, kita harus satu persepsi bahwa kita harus menegakkan keadilan karena perintah Allah. Jadi ini kalau ada polisi menghalang-halangi, memanggil kita, menginterogasi kita, sama juga kalian mengkuliti Al-Quran. Betul. Ingat baik-baik. Jadi kalau kalian diinterogasi, pakai ayat ini saja. Ini perintah Allah, kita harus menegakkan keadilan. Di polisi, jaksa, siapapun yang boleh memeriksa, tidak boleh periksa kita dalam rangka penegakan hukum. Kalau kalian lakukan itu, kalian menentang Allah dan Rasulnya. Azab Allah segera tiba. Sekira demikian, ada lagi tambahan? Closing statementnya mulai dari DHR. Ya, terima kasih. Jadi, saya hanya mau menyampaikan konklusi bahwa revolusi mental yang dinyatakan oleh Jokowi seperti biasanya, kebalikannya, kemunduran mental. Itu revolusi itu nantinya reformasi yang cepat. Jadi bukan evolusi. Perubahan cepat.
progres sekali ke depan. Ini enggak ada yang mundurkan, kerusakan mental yang dibuat. Jadi perlu revolusi alat. Apa buktinya? Bayangkan, cawe-cawe oleh Jokowi itu dibenarkan, dibolehkan. Itu kan tolol itu. Padahal Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih, bebas dari KKN, korupsi, kolusi, nepotisme tidak dicabut. Satu lagi, banyak dalam undang-undang yang merujuk kepada asas good governance tentang perilaku yang dilarang di salah satunya, karena ini saya nggak jabarkan persatu, asas tersebut adalah asas ketidakberpihakan. Itu asas. Artinya jangan diskriminatif. Diskriminatif, kalau cawe-cawe itu kan diskriminatif. Saya mau pilih ini, padahal itu role model bagi presiden. Semua rakyat, semua pejabat harus tunduk pada itu. Kalau di pemilu, luber, jujur, langsung, umum, bebas, dan rahasia. Ini cawe-cawe, dia tunjukkan. Itu kan udah amoral, heran. Jadi yang semua diam, cawe-cawe tersebut. Padahal itu dilarang sama asas tersebut, nggak dicabut. Undang-undang itu nggak dicabut. Itu kan bagian dari nepotisme. Apa rumusannya nepotisme? Hubungan kerabat, primordial. Ini kan itu anaknya yang mau jadi wapres. Udah parah, jadi mental makin rusak. Jadi Jokowi ini tatanan korupsinya itu tatanan hukum juga dia bikin rusak, dia kebiri dipotong. Itu semua rusak moral. Jadi kita malah yang seperti ini nih, yang bersuara terus nih, Ustaz Rizal, Ramli, ini gembongnya. Dianggap kita ini dianggap sarap gila, sakit hati lah katanya. Sakit hati apa? Ya kan, coba pikir-pikir yang baik. Kita yang sakit hati, ya kita yang waras sama yang gila. Waras. Iya, orang itu mencegah kemungkaran. Ya kan? Mereka yang gila. Bahkan apa kalau prinsip hukum? Ya kan? Biar justia what call tegakkan. Ya kan? Kebenaran itu, keadilan itu, walaupun langit runtuh atau amar ma'ruf nahi mungkar. Sama. Tadi Bang Egy juga pakai ini. Sama. Undang-undang juga kayak nggak boleh. Itu asas yang harus mereka pegang itu. Pejabat publik, negara. Giliran kita ya kejar-kejar. Kenapa tahan ini? Ada sedang melaksanakan. Itu Kapolri sampai sekarang nggak cabut Bang SP3. Itu suruh mundur itu Kapolri, saya setuju tuh. Pendapat Ustaz Rizal itu, suruh mundur itu. Kita nggak milih-milih orang, cuma yang pantas saja. Ini kan Kapolri, ada wakil Kapolri kan? Ini aja gantikan udah. Sementara itu kan berarti baru. Kalau ini kan lama. Banyak cacat hukum yang dia buat, cacat administrasi. Udah kebanyakan bisa sampai besok pagi nggak selesai itu. Kesalahan Jokowi dan anggota kabinetnya. Makasih. Wassalam.